Alhamdulillah Rabbil aliyah. Assalatu wassalamu ala sayyidil khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala jalla wa ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa kaifa ma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini tak henti-hentinya khatib mengutarakan wasiat takwa untuk diri sendiri dan pada umumnya untuk kita semua, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang sudah menjadi perintah Allah, ikhlas karena Allah, lalu kemudian menjauhi semua apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan karakter seorang mukmin. Di dalam Al-Quran sudah termaktub bahwa sesungguhnya seorang mukmin setidaknya dia harus mempunyai 3 sifat atau 3 karakter. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karakter yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika ia mendengar nama Allah, mendengar asma Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Hati yang bergetar ketika mendengar asma Allah, mendengar suara azan, atau mendengar asma-asma Allah ketika berkumandang, itu membuktikan bahwa hati seorang mukmin tersebut sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hati seorang mukmin sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menemukan titik di mana yang disebut dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika seseorang sudah mencapai puncak hatinya, sudah selalu terpaut dengan Allah, maka ia tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Sakit akan terasa manis, pahit akan terasa manis ketika hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai simulasi cinta, suatu kisah yang mengabadi, kisah Majnun Laila. Ketika
Qais ini ditanya tentang kekasihnya yang bernama Laila. Ya Qais, adunya turidu am Laila? Ya Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Wahai Qais, apakah jika engkau dihadapkan dengan suatu pilihan, engkau ingin memilih kekasihmu Laila atau dunia beserta isinya? Qais menjawab, wallahi la ghubarun laha ahabba ilayya minad dunya wa ma fi tawayaha. Kata Qais, jangankan Laila ditukar dengan dunia, debu saja yang menempel di terompanya si Laila, di sendalnya si Laila, sebutir debu yang menempel pada sendal si Laila, aku tak rela jika harus ditukar dengan dunia beserta isinya. Simulasi ini bisa kita tarik bahwa sesungguhnya jika seorang hamba sudah terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan seperti kecil dan tidak ada harganya. Sengsara dan derita tidak akan pernah terasa. Itulah ketika hati seorang hamba sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidakkah kita melihat dan memperhatikan bagaimana seorang ibu di Palestina bersujud syukur saat mendengar berita bahwa suaminya syahid di medan perang. Sujud syukur penuh dengan kegembiraan, padahal suaminya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tapi saat hati sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hiruk pikuk dunia ini akan terasa enteng dan akan terasa mudah-mudah saja, aman-aman saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karakter yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika seorang mukmin mendengar ayat-ayat Allah sedang dibacakan, maka iman mereka bertambah, penuh dengan penghayatan, penuh dengan tadabbur, penuh dengan pengeresapan yang begitu dalam, sehingga iman mereka semakin kuat dan semakin kokoh. Lalu kemudian yang terakhir, karakter seorang mukmin, wa ala rabbihim yatawakkalun. Konsep dalam perjuangan, konsep dalam berproses dalam urusan duniawi untuk mencapai kesuksesan memang ada 3 hal. Yang pertama, kita senantiasa berdoa sekuat tenaga, berusaha semampu dan sekuat tenaga kita. Lalu kemudian setelah 2 hal itu telah kita lakukan, yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tanpa usaha maka itu akan sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri atau orang itu sendiri yang berusaha, berikhtiar untuk merubahnya. Jika hanya senantiasa memanjatkan doa, tapi setelah itu kita berpangku tangan, maka itu akan sia-sia. Karena ikhtiar sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya sesuatu. Lalu kemudian berusaha sekuat tenaga, mengandalkan kecerdasan pikiran, mengandalkan tenaga, lupa dengan kekuasaan Allah. Sesungguhnya makhluk tersebut adalah makhluk yang sombong dan hina. Sesungguhnya makhluk itu akan celaka dan kelak akan merasakan kehancuran di atas pergulatan zaman. Maka seyogyanya doa dan usaha harus senantiasa
berjalan beriringan. Setelah dua hal itu kita lakukan, maka sebagai seorang mukmin yang baik, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha dan doa sudah kita lakukan, maka tawakallah sebagai tempat peristirahatan kita yang paling nyaman. Unsur tawakal adalah tempat peristirahatan seorang mukmin yang paling nyaman. Ridho dengan apa yang sudah ditetapkan Allah, dengan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa catatan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu dari tangan hambanya kecuali Allah sudah mempersiapkan gantinya yang jauh lebih baik. Yang kedua, Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya, melainkan Allah hanya menguji dan ingin Allah naikkan ke derajat yang lebih tinggi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.